Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين وزمر المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله ففاز المتقون أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan yang masih diberikan oleh Allah, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Merupakan sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita memang tidak banyak yang mampu mensyukuri nikmat selain nikmat dohir. Jadi kalau nikmat-nikmat yang sifatnya dohir itu mudah, ya, nikmat yang ada akses langsungnya dengan kehidupan kita itu biasanya lebih mudah untuk disyukuri. Tetapi nikmat-nikmat yang dimasukkan dalam kategori kenikmatan maknawi, ya, harus ditangkap dengan hati, itu biasanya sulit untuk bersyukur atau bahkan kadang-kadang terlupakan untuk disyukuri. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak pada diri saya pribadi, pada jamaah, pada umumnya untuk selalu senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur itu kita semuanya tergolong menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam marilah selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 2 minggu yang lalu kita sudah membahas muqaddimah dan satu hadis yang berkenaan dengan amalan yang terbaik itu adalah amalan yang pertengahan. Jadi khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Pertengahan maksudnya tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu menggampangkan. Kadang-kadang sulit itu mengartikan pertengahan itu paling sulit. Jadi tawasud di dalam amal itu agak dilema. Kalau tidak memaksa diri tidak punya amal kebaikan, tapi kalau kemudian berlebih-lebihan juga dilarang, menjadi sesuatu yang terlarang. Amal harus proporsional, proporsional itu sesuai dengan kemampuannya, ya, tanpa kemudian ada unsur peremehan. Jadi yang tepat itu ya yang pertengahan itu. Jadi siapapun yang mampu untuk menjadi manusia-manusia yang pertengahan, ya insya Allah yang lebih dekat kepada keselamatan, atau minimal lebih dekat dengan keistiqomahan. Kunci daripada hidup adalah istiqomah. Jadi kenikmatan yang barangkali tidak bisa dirasakan oleh sembarangan orang, kenikmatan yang barangkali hanya orang-orang tertentu yang mampu menangkap itu sebagai kenikmatan adalah istiqomah. Jadi ketenangan dalam hati, mudawamah, berkesinambungan, senang dengan amal, tanpa ada paksaan, itu istiqomah. Tapi kalau masih ada unsur-unsur pemaksaan, atau motivasi-motivasi yang lain, barangkali masih perlu diperbaiki niatan kita di dalam beramal.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita bahwasanya pernah suatu saat itu ada tamu, akhwat yang berada di ruangan kediaman Rasulullah SAW. Ada tamunya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Aisyah bercerita tentang perihal sholat si wanita. Jadi menceritakan kepada Rasulullah SAW, karena beliau bertanya, man hadhihi, man hiya, siapa ini? Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kalau si fulanah ini orang yang memiliki keistimewaan di dalam sholat. Jadi sholatnya istimewa, sholatnya bagus. Nah, menurut penilaian Aisyah radhiyallahu anha, wallahu a'lam. Jadi apakah berlebih-lebihannya itu seperti apa? Ya tidak diceritakan. Tetapi pada prinsipnya syawahid dari hadis ini, ya, ada sifat manusia yang itu kadang-kadang menjadi penyebab atau lantaran. Ya. Lantaran itu seseorang itu kadang-kadang kemudian berhenti dari beramal. Apa jenuh? Ya, jadi ada sifat kejenuhan, ada titik jenuh manusia nih. Kalau teorinya itu teori dalam psikologi, ya. Orang melakukan aktivitas yang sama, durasinya sudah masuk tahun kelima, itu ada namanya titik jenuh. Ya. Bergawe ini ngoten niku. Ya. Jadi kadang-kadang niku, ya, kalau sudah sampai pada level tertentu niku wonten kejenuhan dalam bekerja. Begitu juga dalam beramal. Ya, sehingga kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya bukan Allah yang bosan terhadap amalmu, maka tidak usah khawatir. Ya. Allah tidak akan pernah bosan, Allah tidak akan pernah bosan. Tapi kamulah yang pada akhirnya bosan. Nah, disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin ini, ya, disyarah oleh beberapa ulama. Ya. Salah satunya yang kita bacakan itu di sini maupun di Masjid At-Taqwa, kitab Bahjatul Nadirin di Syarh Riyadhus Shalihin disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan. Tapi kitalah yang kemudian bosan. Hatta tamallu. Maknanya kita yang akan bosan. Jadi kalau anggapan kita itu beranggapan Allah bosan menerima ibadah kita, enggak, kita yang akan bosan melakukan ibadah itu. Allah tidak akan pernah bosan. Allah tidak akan pernah memutuskan pahalanya kepada kita semuanya atau balasan kepada amalan-amalan itu, ya, ataupun memperlakukan kita semuanya sebagai perlakuan orang yang sudah bosan, tidak. Ya, Allah tidak akan pernah memperlakukan kita itu sebagaimana orang yang bosan kepada orang lain. Okay. Tetapi sebaliknya, hatta tamallu, kalianlah yang berpotensi bosan. Okay. Maka jangan tergesa-gesa. Kalau memang kemampuannya, ya, sholat tahajud setengah jam, ya setengah jam saja. Okay. Atau kemampuannya itu baca Quran satu hari, ya 1 juz, ya 1 juz saja. Okay. Jangan sampai kemudian kita mengganggu hak-hak orang lain terhadap diri kita, atau jangan sampai kemudian kita mengorbankan kewajiban kita yang lain demi mengejar sesuatu yang sebetulnya kadarnya dengan sunnah. Hatta taman, sampai kita yang bosan. Oleh sebab itu, ya, seyogianya kita semuanya mengambil amalan itu sekuat tenaga kita, ya, yang sekiranya akan tetap langsung dan kekal, ya, melakukannya agar supaya pahalanya terus menerus bisa kita dapatkan. Jadi menyesuaikan dengan ritme yang kita punyai, ya, menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki, sambil, ya, sedikit demi sedikit kalau hati sudah tertata ditambah dengan amalan-amalan yang lain. Ya, jadi satu istiqomah, ya, lalu kemudian ditambah dengan amalan-amalan lain. Muncul pertanyaan, Ustaz, yang baik ini pripun? Semua amalan kita kerjakan atau kita punya amalan khusus? Ya sebaiknya semuanya dikerjakan, tapi jangan meninggalkan amalan khusus. Ya, tetap harus ada motivasi, ya, harus ada motivasi, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah itu jadi dilakoni. Ya, harus ada itu dalam hati motivasi untuk meningkatkan level kita, ya, untuk meningkatkan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada added value, ya, di hadapan Allah itu.
Ya kita harus berusaha. Jadi punya keyakinan dulu saja. Berkeyakinan bahwasanya suatu saat Allah akan memampukan kita. Jangan pernah memadamkan niatan, ya. Hanya sekedar niat saja kalau tidak dipelihara dia mungkin repot gitu. Jadi perlu latihan memang. Meskipun hanya niat harus tetap latihan, ya. Jadi jangan pernah kemudian meniadakan sama sekali. Hatta niat. Walau kana niat, meskipun hanya sekedar niatan. Nah, jadi syawahid dari hadis yang pertama menunjukkan ada sifat manusia yang itu fitrah, ya. Ada sifat manusia yang menempel, ya, dalam jiwa itu nafsu, yaitu rasa bosan, ya, bosan. Maka disesuaikan ritmenya agar kemudian kita tetap bisa melaksanakan ibadah, ya, dengan yang sama dan tidak ada rasa bosan. Ngaji ini ngaji itu dulu. Ya, saat ini kita dereng apik, ustadz barang ngono. Saat ini kita dereng apik, tapi dulu itu kadang-kadang capek sedikit ngoten niku cari alasan untuk tidak berangkat ngaji. Ya dulu ngoten niku, ya. Tapi lama-lama ya kalau manusia bisa ditipu lah, ya. Ustadz muni maaf hari ini tidak masuk, mesti manut jamaah nggih tak libur gitu. Tapi apakah gitu terus gitu? Ya. Jadi kadang-kadang membentuk mentalitas dakwah itu ya memang berat. Tapi kalau sudah mencintai, ya, kalau sudah menjiwai, ya sedikit lah, bukan sampai 100% menjiwai ini. Kalau sudah senang nih ngaji nih mungkin jadi candu memang. Ya, bukan berangkat itu terus ada sesuatu yang hilang. Karena tetap itu harus dijaga niatnya. Baik. Hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suatu saat, ya, Rasulullah SAW itu pernah, ya, dikisahkan itu di rumahnya juga hampir sama dengan hadis yang pertama, ya. Jadi Anas mengatakan ada 3 macam orang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW. Ya, pernah suatu saat itu, ya, mencari Rasulullah, kadang-kadang tidak ketemu di satu tempat, itu dicari di istrinya yang lain. Maka Anas mengatakan ada 3 macam orang, ada 3 orang yang mencari Rasulullah dan berada di rumah istri-istri Rasulullah SAW untuk menanyakan sesuatu, ya, menanyakan perihal kehidupan Rasulullah. Tepatnya mereka bertanya tentang ibadah Nabi, ya, jadi ada sahabat-sahabat yang, ya, penasaran dengan ibadahnya Rasulullah itu seperti apa. Kemudian, ya, setelah mereka diberitahu, seolah-olah mereka itu menganggap bahwasanya amal Rasulullah kok sedikit banget. Jadi setelah Aisyah radhiyallahu anha cerita Rasulullah itu kalau sholat seperti ini, ya, beliau istirahat, ya, dengan tidur lebih awal pada Isya, kalau tidak ada kegiatan beliau langsung tidur, nanti sepertiga malam beliau bangun, ya, beliau juga berbuka, beliau juga makan sahur kalau ada, lalu kemudian beliau berpuasa, ya, makan juga gitu, kan. Maka salah seorang di antara mereka kemudian seakan-akan itu kok tidak istimewa gitu, ya. Lalu yang lain celetuk gitu. Ya jangan gitu, kita ini apa dibandingkan dengan Rasulullah. Yang lain kemudian bergumam gitu, ya, ngobrol dewe. Kita ini apa dibandingkan dengan Rasulullah. Ya, sedangkan beliau itu telah diampuni segala dosanya yang lampau dan yang kemudian. Nah ini yang menjadi apa nih? Yang menjadi ghilnya, yang menjadi sesuatu yang harus diluruskan itu adalah kalimat dosa yang telah lampau dan dosa yang akan datang. Nah, ini perlu diluruskan. Ya. Jadi bukan maksudnya Rasulullah itu kemudian melakukan dosa setelah diangkat menjadi Rasul, tidak. Tetapi sebelum beliau melakukan kesalahan itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga kemudian betul-betul, ya, sebagai figur yang memang harus kita jauhkan dari sifat-sifat nuqson, ya, sifat-sifat kekurangan. Kenapa? Karena beliau terjaga, maksum itu tadi. Ya, jadi al-maksum maksudnya adalah terjaga. Sebelum melakukan kesalahan itu sudah diperingatkan. Turun ayat, atau turun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi untuk menggampangkan biasanya mengartikannya seperti itu ya, dosa yang telah lampau dan dosa yang kemungkinan dosa yang barangkali fitrah manusia ya akan dikerjakan. Tapi beliau sudah terjaga dari itu semuanya. Maka seorang dari mereka itu berkata, adapun saya, nah ini yang nilai apa yang dikritisi oleh Rasulullah pada bagian kedua ini. Jadi di antara tiga itu salah satu mengatakan saya ini akan melakukan sholat semalam suntuk, tidak tidur selama-lamanya. Yang satu punya amalan itu, yang satu punya azam sholat tidak tidur, sholat malam tidak tidur. Lalu kemudian yang lain juga mengatakan, oh saya tidak. Kalau saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak makan, tidak berbuka. Sedahar. Sementara kemudian yang ketiga atau yang satu lagi berkata, adapun saya, maka saya akan menjauhkan diri dari wanita, tidak mau nikah maksudnya, tidak mau nikah. Maka saya pun tidak akan menikah selama-lamanya. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW setelah datang kepada mereka, maka Rasulullah mengatakan, engkau semuakah yang mengatakan demikian, atau kalian semuakah yang bilang itu tadi? Sholat tidak tidur, ya. Ada yang mau sholat tidak tidur, ada yang mau puasa tidak berbuka, ya, ada yang mau menjauhi wanita tidak mau nikah. Apakah kalian semua yang mengatakan itu? Ya, engkau semuakah yang mengatakan itu, atau kalian semuakah yang mengatakan demikian tadi? Maka Rasulullah sebelum mereka menjawab, Rasulullah mengatakan, fawallahi, maka demi Allah yang jiwa ini berada di tangannya, sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Tetapi saya juga berpuasa dan berbuka, saya juga bersembahyang atau sholat, dan saya juga tidur, dan saya juga menikah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini hadis yang pendek yang dihafal, tapi panjangnya itu kisahnya. Panjangnya itu kisahnya, tapi yang kadang-kadang yang dijadikan petikan ketika khutbah nikah itu ya hanya an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi kisahnya berawal dari tiga orang yang pengen baik, jadi tidak ada niatan tidak baik, tetapi salah saja, tanpa bimbingan. Maka Rasulullah mengatakan an-nikah sunnati, tapi ketiga hal tadi itu, sholat, istirahat, tidak sepanjang malam, juga kemudian berpuasa, juga berbuka, sahur juga kalau ada yang digunakan untuk sahur, dan juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi ada pembahasannya, beberapa ulama itu saking sibuknya dengan ilmu sampai tidak sempat menikah. Ada beberapa ulama itu yang kemudian sampai akhir hayatnya, kalau dikembalikan kepada biografi, riwayat hidupnya itu ada beberapa ulama yang memang tidak sempat menikah. Tapi meninggalnya tidak di usia tua. Ini korelasinya Jadi bukan mereka itu tidak pengen, jadi bukan mereka itu menolak syariat pernikahan, tidak. Tetapi karena kewajiban yang lebih, menurut beliau menurut para ulama, kewajiban yang lebih, menyelesaikan penulisan buku, menyelesaikan ilmu dan lain sebagainya, sampai kemudian kesempatan menikah itu terlewatkan dan takdir mendahulunya. Jadi meninggal dunia sebelum menikah. Dan itu kalau di dalam kebiasaan orang-orang Arabnya, tidak semua negara, tapi rata-rata seperti itu. Tidak semua negara. Yang saya pernah saksikan sendiri itu kalau di Sudan itu nikah umur 40 tahun bagi laki-laki itu masih tergolong muda. Jadi menikah umur 40 tahun itu tergolong muda. Nah, sekarang kalau ada ulama meninggal umur 40 tahun dan belum nikah, berarti masih muda sebetulnya.
bukan untuk mengakhirkan pernikahan. Kalau di sini mungkin pas pun ngoten niku wis mesti diparami sing macam-macam iku, bujang lapuk, Joko Tuwa, macam-macam ora payu, macam-macam lah. Tapi tidak dengan para ulama kita. Kenapa? Karena kulturnya memang seperti itu. Dan faktornya faktor sosiologis. Kalau dulu faktornya faktor sosiologis, bukan dulu, sekarang juga faktornya sosiologis. Apa faktor sosiologis? Biaya pernikahan yang cenderung mahal. Saya dulu pernah punya teman dari Aceh. Itu kalau standar mas kawin itu 8 mayam, nggak tahu mayam ini istilah apa, betul paham belum? Ada istilah 8 mayam bahasa Aceh ini. Mas kawin cukup mahal. Kalau di Sudan dulu sekitar, kalau dirupiahkan mungkin sampai 50 ekor sapi lah. Bagi yang tidak paham. Ada juga orang-orang awam keting Arab yang tidak semuanya paham syariat. Tidak semuanya paham syariat. Ada yang masih terkontaminasi dengan produk-produk budaya, produk-produk uruf kebiasaan mereka. Mas kawin yang terlalu mahal. Nah, kata Rasulullah, murahkanlah bagi para wali, janganlah memberatkan. Tapi nggih ampun sing tidak bermanfaat loh. Saya tidak mengatakan seperangkat alat sholat itu mboten manfaat, ada manfaatnya, tapi untuk rumah tangga mboten cekap. Seperangkat alat sholat itu mboten usah. Soalnya nopo sholatnya mesti di masjid, gak kanggo seperangkat alat sholat niku nek laki-laki. Sajadah nopo-nopo niku nggih. Kalau bisa janganlah, Kalau bisa jangan. Tapi kalau misalkan listifai surut, hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban seperti ngono mahari, ya monggo-monggo saja. Gawe cincin besi saya mensah niku. Khotam min hadid cukup. Mas kawin apa? Surat Ar-Rahman ben kita ada nilai nipunya, nilai apa nih istilah ini Bu? Istilah anak-anak sekarang itu ada nilai uploadnya, ada nilai sosial medianya. Kita nikah mas kawinnya surat Ar-Rahman 2000 telung sasi cerai sing lanang ra gawean nikahnya di depan Ka'bah, mas kawinnya surat Ar-Rahman. Papi ai alai robbikum atukadiban dihitung baru 3 bulan balik ke Indonesia, ternyata tidak seindah. Ya memang harus kalau bisa meskipun tidak boleh mempersulit atau memahalkan mahar, kalau bisa yang bermanfaat. Tapi yaitu sesuai dengan kemampuan. Mas punya apa? Punya tabungan Pak, berapa tabungan? Semenjak kerja ada 40 juta, ya wis, mas kawin ini 5 gram sisanya ngurip, ya sudah. Tidak masalah. Yang penting jangan memaksakan diri dan jangan berlebih-lebihan. Jadi dari hadis Rasulullah SAW ditegur itu orang-orang tadi itu ditegur oleh Nabi. Saya itu orang yang paling baik, saya yang paling paham haknya Allah. Itu saja kalau puasa ya berbuka. Kalau mau sholat ya saya tidur. Ya nikah sesuai dengan fitrahnya nikah. Barulah kemudian mereka itu paham dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang enggan pada cara perjalananku, maka ia bukanlah termasuk golonganku. Jadi faman raghiba an sunnati, itu kembali kepada tata cara. Jadi terma atau idiom kata-kata hadis itu bisa macam-macam penyebutannya. Sunnah bisa disebutkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Hadis, sunnah, thariqah dan lain sebagainya. Jalan hidup. Nah, maka Rasul mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggan pada cara perjalananku, cara menjalani hidupnya Rasulullah itu. Jadi tidak hanya sekedar makna sunnah itu qaulun, tetapi juga harus lengkap fi'lun, ucapan, perbuatan.
Itu yang disebut dengan perjalanan atau sunnah, ya, atau titian, jalan yang dititi, atau khitoh. Ya. Maka dia bukan termasuk golonganku, ya, artinya dicela. Orang yang tidak suka dengan tata cara hidupnya Rasulullah, ya, termasuk orang yang dicela oleh Rasulullah. Pamilo, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk meniti perjalanan dan jalan hidup Rasulullah itu tidak hanya sesuatu yang secara hawa nafsu enak bagi kita, ya, tetapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah kita untuk dijadikan sebagai contoh. Selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, binasalah orang-orang yang memperdalam-dalamkan. Halakal mutanatti'un, ya, ada yang menyebutkan halakal al-mutanatti'un pakai ba, ya. Halakal mutanatti'un, celakalah orang yang memperdalam-dalamkan. Ya, dalam riwayat yang lain, celakalah orang yang memfasih-fasihkan. Celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam penggunaan istilah. Yaitu ada artis tahun berapa itu nyambung kata, menggunakan istilah-istilah yang seakan-akan itu akademik, ya. Istilah-istilah asing, tetapi ternyata tidak pas. Asbun mawon, ya, asal bunyi aja. Ya, wallahu a'lam apakah itu termasuk mutanatti'un, ya, atau orang-orang yang memfasih-fasihkan dalam berbicara. Ya, fenomena seperti itu tetap ada saja. Ya, tidak hanya di zaman dulu, zaman sekarang apalagi, ya. Kita jadi tahu semuanya, ya, model-model gaya-gaya berbicara dan lain sebagainya. Kalau memang ya tidak dibutuhkan ya, menggunakan istilah-istilah asing, ya tidak perlu. Ya, artis, ya, jadi nyebut artis. Gara-gara mau nikah sama penyanyi dangdut aja jadi artis. Ya, inisialnya Vicky. Ya. Ngomong ini ya, ngopo jenengan punya masalah pribadi? Tidak ada sentimen pribadi ngoten. Ya, tidak ada. Enggak kenal juga. Tetapi barangkali yang disabdakan oleh Rasulullah dinubuatkan itu di akhir zaman sudah mulai bermunculan. Oke. Apa Rasul mengatakan? Halaka, celakalah, binasalah orang-orang yang memperdalam-dalamkan. Ya, beliau menyabdakan itu sampai 3 kali. Halakal mutanatti'un sampai 3 kali. Al-mutanatti'un, yang dimaksud dengan al-mutanatti'un yaitu orang-orang yang memperdalam-dalamkan, ya, serta memperkeras-keraskan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Artinya berlebih-lebihan, ya, baik dalam berbicara, baik dalam bertindak, ya, melakukan sesuatu, ya, berlebih-lebihan. Merespon juga begitu. Ya, jadi respon itu juga kadang-kadang ada yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi memperdalam-dalamkan itu maknanya luas sekali. Ya, respon terhadap sesuatu berlebih-lebihan, terlalu heboh, terlalu macam-macam ada. Ya, biasanya orang-orang respon ngoten itu biasanya orang-orang barat. Ya, jadi keterkejutannya itu berlebih-lebihan. Influencer yang kemarin baru datang ke Indonesia itu sing, ya, apa tidak tahu saya namanya, agak keribu, ya. Itu juga gitu. Kadang-kadang menunjukkan hal-hal yang berlebih-lebihan. Biasanya orang-orang barat sampai mendelik berlebih-lebihan di dalam merespon sesuatu. Nah ini apa? Maksudnya bagaimana? Al-mutanatti'un, ya, orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal. Oke, jadi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal. Kalau dalam berbicara barangkali memfasih-fasihkan, ya, dibuat-buat, ya, cara bicaranya dibuat-buat, ya, cara bicara yang tidak, ya, pokoknya sesuatu yang tidak pada tempatnya.
banyak itu ya, tidak perlu dicontohkan, tapi kita bisa memfilter sendiri apa tuh yang dimaksud dengan berlebih-lebihan. Nanti akan ketemu ya, menggunakan gaya bahasa yang berlebih-lebihan. Ya, kalau di sini sebutkan memperdalam-dalamkan, artinya sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ya, dikulik sampai atau dinarasikan dengan berlebih-lebihan, tapi dia melakukan itu. Menarasikan sesuatu dengan berlebih-lebihan, tapi lebih kepada konotasinya kepada yang negatif ya. Jadi konotasi mutanabbi'un itu konotasinya sesuatu yang negatif ya. Kalau memang seperti itu pengucapannya ya tidak, tapi kadang-kadang sekali untuk mengartikan ya. Jadi konotasinya yang jelas berkonotasi negatif ya, konotasi negatif. Ini ada yang dulu pernah tanya, Ustaz, kalau misalkan kita baca Quran sampai ngeden-ngeden itu, ya bukan ngeden-ngeden, cara kita yang salah. Ya. Cara kita yang salah. Bukan ngeden sebetulnya. Ya, kalau memang sudah keluar yang namanya makharijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf atau tajwid, ya, ilmu tajwid itu kan secara umum artinya yu'ti harfan haqqahu. Jadi membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid itu adalah kita memberikan huruf haknya. Kalau haknya huruf itu dikeluarkan dari tenggorokan, maka kita berikan haknya itu dikeluarkan dari tenggorokan. Oke. Kalau huruf hak itu bersih, ya, hak dari ujung pangkal tenggorokan tidak sampai ke dada, tidak ada suara haknya, tidak ada suara mendengkurnya, ya itu namanya kita memberikan huruf sesuai dengan haknya. Haknya huruf ain itu dari pangkal sini, tenggorokan bawah, ya, tenggorokan bawah ditekan, misalkan, itu bukan berlebih-lebihan, ya memang seperti itu cara pengucapannya. Ya. Membaca taksin dibedakan antara hamzah dengan ain misalkan, ya memang seperti itu. Ya. Yang salah itu tidak punya ilmunya. Ya, terus melebih-lebihkan ternyata salah. Artinya ada unsur istihza di situ, ada unsur main-main. Ini yang tidak boleh. Misalkan kita tidak pernah ngaji qiraat misalnya, tahu-tahu wadduha itu nggak tahu ilmunya, kok ngerti wadduha itu istihza, nggak boleh. Ya. Misalkan modal dengarkan dari YouTube, dengar YouTube sampai hafal lah misalkan. Ini kok korek bacanya wadduha pakai qiraah warsy misalkan. Ya enggak tahu namanya qiraah apa saja, kita enggak tahu kadang-kadang. Cuma karena modal kita itu orang yang senang menduplikasi. Buakat menduplikasi, dia buakat sekali menirukan orang. Enggak punya ilmunya, itu dalam konsep qiraat enggak boleh. Kuatirnya apa? Kuatirnya beramal bukan berdasarkan ilmu. Saya punya itu. Saya sering menceritakan alumni Skarima satu liting sama saya, tapi beda masuknya. Itu beliau punya memperdalam bacaan Quran itu tidak hanya qiraah sab'ah. Punya 10 periwayatan yang disebut qiraah asyrah. Kalau kita yang hafaz mau dari ngapal-apal niku sampai dewi niku. Hafaz mau dari ngapal-apal niku, beliau sudah punya qiraah asyrah. Ya, ada qiraah duri, ada warsy, ada macam-macam itu. Ya, dan itu setoran bil ghaib. Ya, jadi setoran bil ghaib. Ada ending hasil akhirnya diberikan sanad keilmuan. Sanad itu hanya kertas saja sebetulnya. An fulan ibnu fulan, an fulan sampai an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanad panjang. Dulu saya pernah diceritakan kalau di Suriah itu ada namanya Pondok Pesantren Amin Kaftaru. Pondok Pesantren Amin Kaftaru itu ya, standar bacaannya luar biasa, ya, standar bacanya tinggi. Kalau di Sudan itu ada namanya tempat Wadi Fatni. Wadi Fatni itu tempat menghafalkan Quran anak-anak Afrika. Ya. Goalnya di situ yang paling sesuatu yang membedakan dengan ma'had yang lain, tingkat kemungkinannya itu
sampai bisa membaca ayat dari belakang ke depan. Awake dhewe niku Fatihah kok bala dolin amin sampai bismillah niku mboten saged, Pak. Ya, mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat sebelumnya napa niku kita ndak nyambung. Tapi di situ punya standar seperti itu. Standar untuk siapa? Standar untuk imam rawatib. Jadi imam sholat 5 waktu itu kalau sudah lewat tes itu, ya, ujiannya min awakhiris surah. Dari akhir ayat, min awakhirin ayat terakhir, baca mundur ke atas. Ayat ini, ayat 37 apa bunyinya, ayat 36 bagaimana. Bukan untuk qiraat, hanya untuk standarisasi mawon. Jadi kalau ditanya misalkan apakah Rasulullah dulu gitu, enggak ada gitu. Zaman Rasulullah tidak sesulit kita hari ini. Ya, sekarang ini mekanisme saja, ini fanniyatul ulum, ya, bagian dari seni ilmu saja. Lah apakah yang seperti itu termasuk memperdalam-dalamkan, termasuk berlebih-lebihan? Ya tidak. Kenapa? Karena tidak ada punishment-nya. Kalau gagal tidak ada punishment-nya, hanya untuk standarisasi saja. Dan itu sah-sah saja, monggo-monggo mawon ya. Kalau misalkan Masjid Ar-Rahman ini standar imamnya kudune sing piye ya monggo, tapi mesti gak ono sing gelem dadi imam. Alah abote cacah. Kulo wae sing ora SDM-nya kita tidak memungkinkan. Ya, jadi harus proporsional di dalam mengartikan mutanabbi'un proporsional. Nah, caranya bagaimana? Sesuatu yang berkonotasi negatif sudah itu mawon. Ya, berlebih-lebihan ya, atau menurut kita itu tidak umum ya, selama ketidakumumannya itu tidak mengarah kepada negatif ya sudah kita husnudon saja, ini tidak termasuk. Oke. Ngapain juga kita kemudian memvonis orang, wah itu celaka Anda termasuk yang tidak usah. Oke, bukan urusan kita itu. Tetapi kita cukup mengilmui, oh ternyata yang seperti itu dilarang. Oke. Ternyata ngomong saya tidak mengerti apa yang Anda maksudkan. Ya, termasuk kata itu ternyata itu dilarang, teman. Ya. Dengan gaya-gaya kamu siapa ya? Kamu tidak level sama saya. Enggak tenang sal. Maka ini pendidikan moral kepada cucu-cucu, pada anak-anak kecil-kecil, apa yang dia lihat harus kita saring. Karena tidak jarang berangkat dari melihat. Gaya bicara itu berangkat dari melihat. Dulu ada kam seupai. Apa nih kam seupai? Macam-macam istilah. Yes, itulah yang dilarang oleh. Artinya kita mengungkapkan sesuatu yang sebetulnya tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Dan itu sekarang mulai dari yang parah sampai yang normal atau yang wajar itu terjadi, Pak. Healing gitu, Pak. Istilah healing itu Bapak Ibu sekalian, itu untuk penyembuhan dari sakit, healing itu. Kalau tidak percaya silahkan kembali ke diksinya. Healing itu arti harfiahnya apa? Healing itu terapi. Orang punya penyakit mental. Saat ini mboten Pak, halan-halan itu healing Pak saat ini Pak. Wong kita itu sehat kok. Kita itu sehat sembuh kok nganggo istilah healing. Nah, ini gimana kita mau? Tapi nek disalahno Allah mau kok disoal mbak iya monggo saja. Bahasa itu kan konsensus, bahasa itu kan termasuk kesepakatan. Nek kok ngoten, ya, pakai bahasa ini orang-orang Afrika yang pedalaman niku. Pak. Niku ngoten bahasa ngoten niku. Yang di media sosial niku apa ini? Buku babah di. Ngoten niku bahasa ngoten niku pripun awake dhewe. Sudah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sudah kita artikan itu saja. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam itu sebelum diturunkan ke bumi sudah diminta presentasi di hadapan iblis, di hadapan malaikat. Adam, sampaikan. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Adam, ngomong. Sebutkan apa yang telah aku ajarkan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan setelah diajarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Adam diminta untuk mengulang kembali apa yang telah diajarkan dan semuanya bisa kecuali
malaikat dan iblis ketika itu tidak mampu mengulang, tidak mampu mengucapkan yang apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Barulah kemudian malaikat itu bersujud, ya, patuh pada Allah Subhanahu wa taala, illa iblis aba, kecuali iblis. Kenapa? Awal kesombongan, dosa sombong itu yaitu mbahnya itu sudah mulai dari situ. Sudah kan? Belum. Jadi poinnya kita harus bijak di dalam mengartikan mutanabbi'un, ya, atau orang yang berlebih-lebihan, orang yang memfasih-fasihkan atau memperdalam-dalamkan. Ya, jadi maknanya yaitu orang-orang yang memperdalam-dalamkan serta memperkeras sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kadang-kadang ada kata-kata yang sebetulnya tidak pada tempatnya, atau sesuatu yang berlebih-lebihan, sehingga kita bisa ambil kaidah konotasinya negatif, ya. Jadi sesuatu yang berkonotasi negatif. Ya, kalau tahsinut tilawatil Quran, namanya tahsin. Tahsin itu yu'ti harfan haqqahu, memberikan haknya huruf. Oke, maka perlu nanti suatu saat, ya, diadakan kajian tahsin khusus lansia. Niku kudu sabar gurune. Saya pernah buat kajian tahsin itu jamaah dari Dolokan, ada sekitar 8 orang. 8 sampai 9 orang. Mulai pada maghrib, break isak katanya iki, baru selesai jam setengah 9, setengah 10 baru selesai. Satu orang waktu itu dikoreksi bacaannya satu persatu, ya, ayat ini dilafadzkan bareng-bareng, lalu kemudian menepi, ya, terus maju satu-satu, ya, setor bacaan. Itu tahsin seperti itu modelnya. Kalau ada SDM-nya, maka saya saran kepada takmir, kalau ada SDM-nya memang perlu hasanah, ya, itu memang alhamdulillah, ya. Jadi biar tidak selalu sentralnya itu pada ustadz, ya. Jadi tahsin itu termasuk metode interaktif yang kita bisa rasakan betul manfaatnya ketika sholat. Jadi kalau sudah ada, alhamdulillah, ya. Kalau sudah ada tahsin tilawatil Quran, alhamdulillah. Isak jam itu ya? Sudah masuk isak. Kalau masuk berarti tidak perlu kita tambah, ya. Pada hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, insyaallah pada pertemuan akan datang 2 minggu lagi, kita akan membacakan hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang sering kita dengar, ya. Ini coming soon, ya. Iklan dulu. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, ya. Agama itu mudah. Janganlah mempersulit. Karena siapa yang mempersulit dalam persoalan agama tidak akan pernah mendapatkan sesuatu kecuali kehancuran dan kekalahan. Ya, jadi kalau mempersulit dalam agama itu bukan istiqomah yang didapatkan, bubar jalan dia. Kalau mempersulit dalam persoalan agama. Mengatakan itu nanti lengkapnya kita bahas pada pertemuan akan datang, ya, makna dari hulu, makna berlebih-lebihan di dalam syariat, ya. Aku lu qauli hada, astagfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min dzambin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim, wa rabbikir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.